Waktu yang terbaik untuk sahur kapan? Sepakat para ulama ahlul ijtihad menyebutkan berdasarkan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik untuk sahur adalah ditakhirkan. Sahur terbaik dilambatkan, bukan lambat makannya, waktunya dicari yang paling dekat dengan azan subuh. Berdasarkan beberapa keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya, saya bacakan terjemahan kerana waktunya saja terbatas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan dengan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk solat. Lalu beliau mengerjakan solat. Kami bertanya kepada Anas tentang berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua dan waktu melaksanakan solat subuh. Anas menjawab, jeda antara Nabi makan sahur dengan waktu solat subuh iaitu sekitar seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Ini maksudnya waktu yang mau dijelaskan. Kira-kira kalau sekarang Pak, mungkin sekitaran setengah jam sebelum azan subuh, itu waktu sudah dianggap sahur terbaik. Dan ini didukung dengan hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna bilalan yuazzin bilail. Dulu masa Rasul ada dua muazzin. Muazzin pertama Bilal, muazzin kedua Ibnu Ummi Maktum. Kata Rasulullah, kalau Bilal azan itu waktunya di waktu belum masuk waktu subuh, bilail. Azan pertama itu belum masuk waktu subuh. Kata Rasulullah, fakulu washrabu. Maka makan dan minumlah engkau ketika mendengarkan azan Bilal. Lalu hatta yuazzinu Ibnu Ummi Maktum. Berhentilah ketika engkau mendengarkan azan Ibnu Ummi Maktum. Jadi makan sahur terbaik antara jeda azan pertama ke azan kedua. Itu waktunya sekitar setengah jam. Bagi bapa dan ibu yang punya kemampuan untuk makan cepat, tidak mengunyah langsung ke dalam, itu boleh ambil waktu 10 menit sebelum azan subuh. Begitu makan gluk langsung ke dalam Pak. Nya hancerit ni Pak, langsung mati. Jadi jemaah maka Allah, tapi bagi bapa ibu yang mengunyah satu butir nasi 40 kali kunyah, itu model-model begitu ambil setengah jam. Jadi bagaimana dengan mereka yang bersahur jam 12 malam, duduk di kedai kopi langsung pesan mi lalu mengatakan alah sekaligus sahur, itu tidak dianggap sahur. Dalam pandangan para ulama, sahur itu baru dianggap berlaku sahur itu sepertiga malam terakhir. Tapi paling bagus yang paling dekat dengan waktu azan subuh. Paling dekat dengan waktu azan subuh. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu yang terbaik kita melakukan sahur. Cuma walaupun ada khilaf, imsak yang sebenarnya ya waktu azan subuh. Itu imsak yang sebenarnya. Bunyi sirine itu memang disepakati bukan imsak. 10 menit sebelum azan subuh itu kita diingatkan dengan bunyi sirine. Itu memang dalam pandangan fikih manapun itu bukan imsak, tapi para ulama menyebutkan atau membuat kebijaksanaan itu bukan untuk mengatakan itu imsak, tapi untuk mengatakan itu sudah datang waktu berhati-hati. Cuma kita kadang-kadang memahaminya dengan imsak. Sehingga ada dari kecil kita Pak, ni sebelum kita mengaji, dari kecil begitu bunyi sirine langsung berebut ke depan dispenser untuk minum minuman terakhir. Padahal masih ada waktu 10 menit lagi untuk makan minum. Jadi alhamdulillah hari ini dengan berkat bantuan guru-guru kita tahu bahawa hadis-hadis Nabi dikeluarkan, imsak sebenarnya adalah azan subuh. Cuma jangan juga berpatokan ke muazzin, kerana bisa jadi muazzinnya menceret. Dia cerit dulu 5 menit di kamar mandi baru dia azan. Kita sudah selesai waktu imsak, itu kita jatuh ke dalam waktu yang batal. Makanya paling bagus itu berhati-hati dalam urusan itu. Jadi jangan juga kita peka Pak, maksudnya jangan juga alah masih azan, jangan, karena itu sudah garis merah Pak tu. Makan di waktu sedang azan itu garis merah. Bisa jadi salah, bisa jadi benar, bisa jadi kita masuk ke waktu yang sudah imsak sebenarnya. Jadi cukup yang paling bagus itu hilangkan keraguan-raguan, kira-kira 5 menit sebelum azan subuh sudah cukuplah. Itu sudah aman, kita aman. Sudah sikat gigi, sudah mandi, sudah siap-siap ke masjid. Jadi walaupun tadi Nabi suruh berhenti di waktu azan, paling bagus berhati-hati kerana kita jangan sampai jatuh ke dalam keraguan-raguan. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, itulah waktu sahur yang terbaik. Dan apa yang kita makan yang terbaik Pak? Nasi tadi malam? Tidak. Ada beberapa hadis tadi yang sudah saya sebutkan bahawa Nabi menyunnahkan makan kurma dan seteguk air. Tapi mau ditambah dengan nasi, silakan. Oh, enggak sanggup makan kurma, makan nasi.
Kalau mau ambil sunnahnya, taruh nasi dalam kurma. Neplah kurma, dia duduk bu dalam, taruh kurma ke dalam nasi, dua-duanya dapat sekaligus. Subhanallah. Yang penting jangan remehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.